Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal cerita program linear, yakni mencari nilai optimum. Langsung saja ke contoh soalnya. Luas lahan parkir 360 meter persegi. Kita langsung garis bawah ya. Luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi. Dan untuk sebuah bus 18 meter persegi. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Biaya parkir untuk sebuah mobil adalah Rp2.000 dan biaya parkir untuk sebuah bus adalah Rp4.500. Pendapatan maksimum yang diperoleh adalah yang ditanyakan maksimumnya. Kita akan jawab ini menggunakan metode uji titik pojok. Langkah yang pertama adalah membuat model matematika. Kita buat permisalan. Misalkan X adalah banyak mobil dan Y adalah banyak bus. Nah, kita bikin tabel seperti ini. Yang di kiri ini adalah permisalannya. Kemudian di sini ada luas lahan, ada banyaknya kendaraan dan biaya parkir, ya kan? Kita baca ulang soalnya. Luas lahan parkir 360 meter persegi. Nah, kita tulis di sini persediaannya berarti ada 360 luas lahannya. Kemudian luas rata-rata untuk sebuah mobil 6 meter persegi dan untuk sebuah bus 18 meter persegi. Kita tulis di sini 6, di sini 18 busnya. Lahan parkir tersebut tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Nah, persediaannya banyak kendaraannya itu 30, kita tulis di sini. Kemudian jumlah mobil sama busnya kan nggak diketahui. Jadi kita misalkan mobilnya X, busnya Y. Boleh seperti ini ya. Nah, kemudian biaya parkir mobil Rp2.000, busnya 4.500. Kita tulis di sini. Nah, yang ditanya maksimum. Kita tulis di sini saja biar nggak lupa ya. Nah, kemudian dari sini kita susun pertidaksamaannya. Itu yang kita sebut sebagai fungsi kendala. Jadi di sini ada 6 kali X, 6X, 18 kali Y, 18Y kurang dari sama dengan 360. Kita kedua ruas bagi 6, sehingga diperoleh X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 60. Kemudian pertidaksamaan yang kedua ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Oh ya, kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena di sini tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan, ya kan? Nggak bisa lebih dari 30, berarti kurang dari sama dengan 30. Di sini juga luas lahan parkirnya itu kan 360. Jadi nggak boleh lebih. Adanya cuma segini, bisa kurang atau bisa pas 360. Jadi kita pakai tanda kurang dari sama dengan. Kemudian kita tidak boleh lupa kalau banyak mobil itu kan nggak mungkin negatif, ya kan? Nggak boleh negatif. Jadi kita punya pertidaksamaan juga X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian biaya parkir ini apa? Ini adalah fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Kita bisa tulis F X, Y sama dengan 2000 dikali X, 2000X tambah 4500 kali Y, 4500Y. Kemudian langkah yang kedua adalah menggambar garis atau grafik dari SPTLDV. Nah, untuk menggambar garis, kita rubah pertidaksamanya menjadi persamaan. Kita tentuin titik potongnya dulu ya kan. Nah, ini dirubah jadi sama dengan tandanya. X ditambah 3Y sama dengan 60. Nah, kita buat tabel bantuan. Jadi, kita misalkan X-nya sama dengan 0. Jadi, kalau X-nya sama dengan 0, kita peroleh 3Y sama dengan 60, berarti Y-nya 60 dibagi 3. Y-nya 20. Kita tulis di sini Y-nya 20, sehingga koordinatnya 0,20. Kemudian, jika Y-nya 0, berarti kita dapat X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 60. X ditambah 0 sama dengan 60, berarti X-nya sama dengan 60. Kita tulis di sini. Berarti koordinatnya 60,0. Begitu juga untuk pertidaksamaan yang kedua. Kita rubah tandanya menjadi sama dengan dulu. Kemudian kita buat tabel bantuan. Kita misalkan X-nya kalau 0, berarti Y-nya kan 30. Nah, kita peroleh 0,30. Kalau Y-nya 0, X-nya berarti 30 kan? Berarti 30,0. Nah, kita sudah dapat titik potongnya. Kemudian kita gambar grafiknya dengan koordinat yang sudah kita dapatkan ini. 0,20 ini di sini, kan? 60,0 ini itu di sini. Sehingga kita hubungkan. Nah, ini adalah garis
X ditambah 3Y sama dengan 60. Kemudian di sini ada 0,30 di sini, 30,0 di sini. Kita hubungkan, ini adalah garis dari X tambah Y sama dengan 30. Langkah yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu menentukan daerah penyelesaian dan titik pojok. Kita tentuin DHP-nya dulu, daerah himpunan penyelesaian atau daerah hasil. Nah, kita kan punya persamaan tadi X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 60. Nah, kita pilih sembarang titik di luar garis. Kita misalkan 0,0 yang enak ya, karena ini di luar garis kan. Nah, kita misalkan 0,0. Kita substitusi X, Y jadi 0,0. Sehingga diperoleh 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 60. 0 tambah 0 kurang dari 60 berarti 0 kurang dari sama dengan 60. Ini pernyataan benar atau salah? Benar ya, 0 kan kurang dari sama dengan 60. Nah, ini benar. Maka daerah yang diarsir adalah daerah yang memuat titik 0,0 karena ini benar pernyataannya. Jadi harusnya daerah yang diarsir itu ke bawah. Tapi untuk memudahkan kita untuk mencari DHP, kita arsir yang sebaliknya. Kita arsir daerah yang salah. Kita arsir yang salah. Berarti harusnya kan tadi ke bawah. Berarti kita arsir ke atas seperti ini. Kemudian kita punya pertidaksamaan yang kedua, X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Sama kayak tadi, kita pilih sembarang titik di luar garis. Kita misalkan titik 0,0 ya. Kita substitusi X sama Y-nya jadi 0 sama 0. Sehingga diperoleh 0 kurang dari sama dengan 30. Ini juga merupakan pernyataan yang benar. Maka daerah yang diarsir, yang garis merah ini, adalah daerah yang memuat titik 0,0. Jadi harusnya ke bawah ya kan. Tapi lagi-lagi kita akan mengarsir kebalikannya. Yang salah, berarti ke sana. Kita jangan lupa ada X lebih dari sama dengan 0 ya kan. Berarti arsirannya 0 ke kanan harusnya ya kan. Tapi kita kebalikannya, ke kiri. Kemudian kita punya Y lebih dari 90, harusnya 0 ke atas ya kan. Tapi kita kebalikannya berarti ke bawah. Nah, di sini kita langsung kelihatan nih daerah hasil daerah hasilnya itu yang tidak kena arsir sama sekali. Ini DHP-nya ini. Nah, kita berhasil menentukan DHP-nya. Kemudian kita cari titik pojoknya. Nah, titik pojok di sini sama di sini. Ini titik pojoknya. Di sini kita misalkan titik A yaitu 0,20 maka di sini ada 30,0 kita misalkan titik B. Di sini kita misalkan titik C. Titik C-nya belum diketahui ya. Nah, jadi titik C merupakan titik potong kedua garis. Jadi ada garis yang biru ini sama yang merah. Nah, ini perpotongannya ada di titik C ya kan. Jadi kita cari dulu koordinat titik C dengan cara apa? Eliminasi dan substitusi kedua persamaan, kedua garis ini. Jadi kita punya persamaan X tambah 3Y sama dengan 60. Ini garis yang biru ya kan. Kemudian garis yang merah itu X ditambah Y sama dengan 30. Kita eliminasi X ya kan. Ini bisa dengan cara dikurang. X dikurang X kan habis. Nah ini 3Y dikurang Y itu 2Y. 60 dikurang 30 itu 30. Jadi Y-nya sama dengan 30 dibagi 2. Y-nya sama dengan 15. Selanjutnya kita substitusi Y sama dengan 15 ini ke salah satu persamaan di atas. Kita pilih angka yang paling kecil aja, yang bawah ini ya, supaya mudah menghitungnya. Jadi kita substitusi Y sama dengan 15 ke X ditambah Y sama dengan 30. Kita ganti Y-nya dengan 15, sehingga X-nya 30 dikurang 15 sama dengan 15. Jadi kita peroleh koordinat titik C adalah 15,15. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah substitusi titik pojok pada fungsi tujuan. Kita kan tadi punya fungsi tujuan ini ya kan. Nah, kita substitusi nilai titik A, B, C ini ke fungsi tujuan ini. Jadi kita punya titik titik A itu kan 0,20. Nah, kita substitusi ganti X-nya 0, Y-nya jadi 20. Jadi 2000 dikali 0 ditambah 4500 dikali 20. Sehingga diperoleh 9000. Kemudian kita punya titik B 30,0. Kita substitusi X-nya jadi 30, Y-nya jadi 0. Sehingga F 30,0 sama dengan 2000 dikali 30 ditambah 4500 dikali 0. Sehingga kita peroleh
60.000. Kemudian satu lagi titik C itu 15,15. Kita substitusi X-nya jadi 15, Y-nya juga 15. Sehingga kita peroleh 2000 dikali 15 ditambah 4500 dikali 15. 30, jadinya 30.000 ditambah 67.500 sehingga kita peroleh 97.500. Ingat pertanyaan di soal tadi kan kita suruh nyari pendapatan maksimum, ya kan? Berarti kita cari nilai yang terbesar. Maka ini maksimumnya 97.500. Jadi pendapatan maksimum yang diperoleh adalah 97.500 rupiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.